Allahu musta'an wa tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirah jamaah Isya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah kalimat dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas rahmatnya, dan terutama hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh anak kita tadi atau adik kita tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, di mana dalam sabdanya ini beliau mendefinisikan yang namanya maksiat, di mana setiap maksiat itu kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan evaluasi bagi diri kita. Seberapa besar kadar keimanan kita? Apakah hati kita sudah buta? Apakah hati kita sudah dihinggapi penyakit hati? Sehingga di dalam hadis ini atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, al-itsmu, satu dosa, satu maksiat itu yang paling pertama, apa yang akan ditimbulkan oleh dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan? Ma haka fi nafsik. Yang paling pertama dan tidak terhindarkan bagi orang yang beriman melakukan, walaupun sekecil apapun maksiat yang dia lakukan, maka yang paling pertama yang ada yang dia rasakan, mahaka fi nafsik, apa yang membuat hati gelisah. Semua orang yang beriman kepada Allah melakukan maksiat, sekecil apapun maksiat yang dia lakukan, selagi masih ada iman di dalam dirinya, maka yang paling pertama yang dia rasakan ketika melakukan dosa itu, ketika melakukan maksiat itu adalah rasa gelisah yang terus menerus yang dia rasakan. Mahaka fi nafsik. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah yang paling pertama. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, mahaka fi nafsik, kita akan terus merasa gelisah atas dosa yang kita lakukan. Karena memang seperti itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika orang melakukan maksiat maka dia hatinya tidak akan pernah tenang, hatinya akan terus merasa gelisah dengan dosa yang dia lakukan. Lalu apa yang kedua kata beliau? Sambungan dari hadis mengatakan wa karihta ayyatalla alaihin nas. Yang kedua, bukan hanya hati kita merasa tidak tenang, merasa gelisah, akan tetapi wa karihta ayyatalla alaihin nas. Kita benci, kita tidak suka jika dosa atau maksiat yang kita lakukan itu ada orang yang mengetahuinya. Ini yang kita rasakan ketika kita melakukan maksiat. Ini yang kita rasakan ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benci. Bahkan kita sangat tidak suka
Kalau ada orang yang mengungkit-ungkit kesalahan, atau ada bahkan kita sendiri yang menyampaikan. Makanya para ulama mengatakan perlu dipertanyakan keimanan seseorang jika ada yang sudah melakukan satu dosa, satu maksiat, kemudian dia mengumbar-umbar dosa yang dia lakukan. Jika seseorang setelah melakukan satu dosa, satu maksiat, dia tidak merasa malu, bahkan dia sampaikan kepada teman-temannya, dia sampaikan kepada keluarganya, dia sampaikan kepada tetangga-tetangganya bahwa dia tadi malam sudah melakukan satu dosa. Apa kata para ulama? Orang ini perlu memperhatikan kembali keimanannya. Karena orang yang masih ada iman di dalam dirinya, tentu dia benci. Karena dia tahu Allah tidak suka dengan dosa dan maksiat. Tentu kalau ada iman, dia benci kalau ada orang yang menyampaikan ataupun dosa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan diketahui oleh orang lain. Bapak Ibu hadirin hadirah rahimakumullah. Akan tetapi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, tidak akan pernah memutuskan atau tidak akan pernah menutup pintu rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Qul Muhammad, sampaikan kepada mereka, kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, kepada hambaku yang sudah berlebihan melakukan dosa. Umar bin Khattab kalau kita baca sejarahnya sebelum beliau masuk Islam, banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Akan tetapi perhatikan baik-baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan pernah ingin dan sangat bernafsu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pernah ingin dan sangat bernafsu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan taubatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana sekarang beliau terbaring? Beliau terbaring tepat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berziarah ke makam Rasulullah, ada 2 makam yang kita ziarah, ada 3 di samping beliau. Salah satu di antaranya adalah orang yang bercita-cita dan sangat bernafsu pada waktu sebelum dia masuk Islam untuk membunuh Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Akan tetapi beliau bertaubat kepada Allah sehingga diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Sekarang beliau terbaring tepat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina asrafu, sampaikan kepada hamba-hambaku Muhammad yang sudah berlebihan melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmah Allah. Janganlah mereka berputus asa dari rahmah Allah. Ampunan Allah tidak ada batasnya. Hari ini kita melakukan maksiat, besok kita bertaubat, Allah terima. Besok tanpa sengaja kita melakukan maksiat, tetap Allah terima. Begitu seterusnya. Karena ampunan Allah tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berhenti menginginkan ampunan, memberikan ampunan kepada hambanya yang meminta. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, bahkan mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Walaupun di ayat yang lain disampaikan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hanya satu yang Allah tidak ampunkan dosanya adalah orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dan tidak bertaubat kepada Allah. Wa yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Akan tetapi selain dosa musyrik itu Allah ampunkan dosa kita. Perhatikan ketika ada orang yang melakukan maksiat, maka Allah perintahkan malaikat-malaikat. Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menulis maksiatnya kemudian diam. Tetapi ketika ada hambanya yang bertaubat, maka Allah sampaikan kepada para malaikat. Allah sampaikan kepada penduduk langit. Lihatlah hambaku yang sementara bertaubat kepadaku, memohon ampun kepadaku.
Itulah rahmah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi anak kita membacakan ayat tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Karena memang ada taubat yang sepertinya main-main. Istilahnya orang taubat ibu hamil. Ketika mau melahirkan, keluar dari mulutnya, tidak mau lagi saya hamil. Ternyata sangat sakit untuk melahirkan. 3 bulan berselang, hamil lagi. Tetapi yang Allah firmankan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Akan tetapi Allah tidak akan pernah menutup pintu taubatnya kepada kita. Perhatikan hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya hambaku dosanya memenuhi langit dan bumi, kemudian dia datang bertaubat kepada aku, niscaya aku akan mengampunkan dari dosa-dosanya. Itulah ketika kita selesai sholat, maka kalimat yang pertama yang kita ucapkan dan dianjurkan oleh Rasulullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Walaupun ada ulama kita yang menganjurkan ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ke kiri. Sebelum mengucapkan astaghfirullah 3 kali, hendaklah mengucapkan alhamdulillah minimal atau alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian melanjutkan dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada apa dengan istighfar? Karena sesungguhnya istighfar itu adalah benteng bagi seseorang agar dia tidak melakukan kemaksiatan yang selanjutnya. Bukankah kita ketika mengatakan astaghfirullah, anak SD, anak TK juga tahu artinya astaghfirullah, saya memohon ampun kepadamu. Jadi orang yang senantiasa beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, maka istighfarnya merupakan penghalang atau merupakan benteng agar kita tidak melakukan maksiat yang selanjutnya. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa jika Umar bin Khattab, saya ingin mengambil satu dari kisah saja, belum dari kisah-kisah yang lain termasuk yang disampaikan anak kita tadi. Jika Umar bin Khattab yang sebelumnya sangat memerangi Islam, sangat memusuhi Islam, melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, bahkan bercita-cita, bernafsu ingin membunuh Rasulullah, akan tetapi ketika beliau masuk ke dalam Islam, bertaubat kepada Allah, maka diriwayatkan di dalam hadis bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai jelas di bawah mata beliau seperti garis hitam. Kenapa? Karena walaupun Allah sudah mengampuni dosanya, setiap kali beliau berdoa, maka tidak pernah berhenti menetes air mata beliau sehingga menghitam. Ternyata Umar bin Khattab yang sebelumnya sangat memusuhi Islam, sangat memusuhi Rasulullah, lihatlah di mana dia terbaring sekarang. Dia terbaring pas di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqnatu min rahmatillah. Banyak apapun dosa kita, jangan pernah ada di dalam hati kita rasa untuk tidak memohon ampun kepada Allah. Datanglah kepada Allah, mohon ampunan Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dengan rahmat dan maghfirahnya Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa kita seberapa banyak pun yang kita lakukan. Dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan dengan taubat kita Allah mengampuni dosa-dosa kita dan tidak terperosok ke maksiat yang sama sehingga masuk dalam kategori firman Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, yaitu taubat yang sesungguh-sungguhnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.